Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai tulang penyusun rangka tubuh manusia. Nah, sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya bawakan, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ina, nomor absen 6 dari kelas 11 Farmasi 1. Nah, berikut materi yang akan kami bawakan. Yang pertama ada definisi, yang kedua macam-macam, yang ketiga fungsi dan susunan, dan yang terakhir ada proses pembentukan tulang. Nah, materi yang pertama akan kami jelaskan yaitu definisi. Tulang adalah struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Yang kedua ada rangka. Rangka adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak. Rangka merupakan alat gerak pasif bagi hewan dan manusia. Baik, saya Nia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh teman saya. Yang kedua yaitu ada macam-macam tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang ada 4. Yang pertama ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Berdasarkan zat penyusunnya, ada 2. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago, yang kedua ada tulang keras atau osteon. Berikut gambar macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Selanjutnya ada pengertiannya. Yang pertama ada tulang pipa. Tulang pipa adalah tulang padat dan keras yang memberikan kita struktur dan memungkinkan untuk mobilitas. Femur, tibia, dan fibula dianggap sebagai tulang pipa di tungkai bawah. Yang kedua ada tulang pendek, merupakan salah satu jenis tulang yang ada dalam tubuh manusia yang memiliki bentuk mirip dengan kubus, pendek dan tak beraturan dan juga berbentuk bulat. Yang ketiga ada tulang pipih. Tulang pipih merupakan tulang yang tersusun dari lapisan sangat tipis dan jaringan tulang spons di bagian dalamnya yang ada di sumsum tulang. Yang terakhir ada tulang tak beraturan. Tulang yang tidak beraturan adalah tulang yang tidak memiliki bentuk yang mudah dikarakterisasi sehingga tidak cocok dengan klasifikasi lain. Tulang-tulang ini cenderung memiliki bentuk yang lebih kompleks seperti tulang belakang yang menopang sumsum tulang belakang dan melindunginya dari kekuatan tekan. Berikut ada macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Halo semuanya, perkenalkan saya Kania, nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama yaitu ada tulang rawan dan yang kedua ada tulang keras. Yang pertama saya akan menjelaskan tulang rawan. Tulang rawan atau cartilage adalah jaringan ikat penahan berat yang sifatnya relatif padat, tetapi tidak terlalu kuat seperti tulang. Tulang rawan sebagai tulang yang banyak mengandung zat kapur dan sedikit zat perekat. Yang kedua yaitu ada tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang terbentuk dari tulang rawan yang kemudian terisi dengan osteoblast atau sel pembentuk tulang. Tulang keras juga disebut dengan osteon, yaitu jenis jaringan ikat khusus yang fungsinya sebagai penyokong tubuh. Tulang keras adalah salah satu komponen dalam sistem gerak. Osteoblast lalu akan membentuk ostesis atau sel tulang di mana satuan osteosit itu akan melingkari pembuluh darah dan kemudian sistem syaraf akan membentuk Hebers matrix yang mengandung zat kapur dan fosfor sehingga tulang mengeras dan terbentuklah tulang keras. Perkenalkan, nama saya Nika Deves Lopez, nomor 12. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan juga susunan tulang manusia. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi dari tulang manusia adalah sebagai alat gerak pasif yang dimana tulang tidak bisa bergerak sendirinya. Yang kedua adalah melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Yang keempat, menegakkan dan menopang badan. Yang kelima, tempat menekannya otot rangka. Yang terakhir adalah tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Selanjutnya adalah susunan tulang manusia. Susunan tulang manusia dibagi menjadi 3, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan juga tulang anggota gerak. Di sini terdapat gambar dari tulang tengkorak, tulang anggota gerak, dan juga tulang anggota badan. Tulang anggota badan terdiri dari 2, yaitu tulang belakang dan tulang dada dan rusuk. Tulang belakang berfungsi menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Tulang dada dan rusuk berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Sri Purnama Dewi, nomor absen 13.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pembentukan tulang. Proses yang pertama, bagian dalam tulang rawan pada embrio berisi banyak osteoblas. Dan yang kedua, osteoblas akan membentuk osteosit. Dan osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Harvers. Di tengah sistem Harvers terdapat saluran Harvers yang mengandung banyak pembuluh darah yang disebut saraf. Kemudian yang ketiga, osteosit menyekreasikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Selanjutnya, orterosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang mengeras. Proses yang keempat, selama terjadi osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis berupa tulang rawan yang banyak mengandung osteoblas. Yang kelima, bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Dan proses yang terakhir, di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merusak tulang. Dan akibatnya, tulang tersebut menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Nah, itu dia beberapa proses pembentukan tulang. Terima kasih.